Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian Sapa pagi kita kali ini, yaitu fitnah dunia yang ketiga atau bagian ketiga. Apa? Yaitu kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Ini merupakan representasi atau perlambang dari apa? Dari fitnah ilmu pengetahuan. Ya, tetapi hebatnya Al-Quran ketika berkisah tentang 4 jenis fitnah ini, kita baru yang ketiga, itu ada peralihan, peralihan dari fitnah nomor 2 dan ke fitnah nomor 3. Di situ ada menyelip kisah tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan manusia dan bagaimana permusuhan iblis kepada manusia. Itu dari ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni, dan seterusnya. Ma asyhadtum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Lalu kemudian wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal, sampai wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhum bima kasabu, ayat 58. Ini apa artinya? Bahwa penyebab utama semua fitnah-fitnah itu, ketahuilah sahabat tafsiran rahmati Allah, penyebab semua fitnah tadi, baik yang fitnah beragama, fitnah harta benda, fitnah ilmu nanti yang ketiga ini, dan fitnah yang keempat nanti tentang kekuasaan, kisah Zulkarnain, itu adalah fitnah ini dihembuskan oleh iblis. Iblis inilah mbahnya, moyangnya semua dajjal, semua ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Dialah yang menghembuskan kepada penguasa zalim untuk memfitnah para da'i, para duat, para ulama dengan ujian agama. Dialah yang memfitnah, menghembuskan kepada orang kaya, pemilik harta ini untuk berbuat zalim, untuk lupa diri dan lupa daratan. Iblislah yang menghembuskan dalam diri kita rasa takabur dan sombong karena kita punya ilmu lebih dari orang lain. Iblislah yang mendorong terjadinya fitnah, ujian kekuasaan sebagai Nah, itu semua karena dorongan iblis. Makanya di tengah-tengah ini, dari 4 macam fitnah itu, di tengah-tengahnya Allah Allah masukkan kisah tentang permusuhan abadi antara iblis dan anak Adam. Untuk apa? Kita waspada. Apa solusinya menghadapi godaan fitnah iblis? Berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu pesan ayat 54 surat Al-Kahfi. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Yang kedua adalah memperhatikan sunnatullah. Jangan sampai kita terjebak kepada godaan-godaan fitnah iblis itu. Siapa yang sudah jadi korbannya? Namrud. Korbannya Fir'aun. Korban iblis ini apa? Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut. Mereka ikuti perintah iblis dan mereka pula yang binasa. Na'udzubillah min dzalik, dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Maka itulah pentingnya apa? Mengetahui apa? Sunnatul awwalin wa ma mana'an nasa yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa ta'tihim sunnatul awwalin aw yatimul adab. Kita harus belajar tentang sunnatullah yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kita agar kita tidak mengulangi kesalahan mereka dan mengikuti petunjuk para rasul, mengikuti kabar gembiranya, menjauhi peringatan-peringatan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Itu ayat 56 wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil yudhidu bil haqq wattakhadhu ayati wa ma undhiru huzwa. Baik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada jenis fitnah yang ketiga, yaitu fitnah ilmu pengetahuan. Di situ ada disebutkan kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Mulai dari ayat 65 sampai 8 berapa itu sampai 83, 65 sampai 83. Itu kisah Nabi Musa dan Khidir. Artinya apa? Dialog Nabi Musa dan Khidir sebagaimana saya pernah sampaikan dalam
pagi yang beberapa minggu yang lalu itu sudah saya sampaikan tentang isi dialog antara Musa dan Khidir. Ini adalah ya simbolisasi antara dialog ilmu dan takdir Allah. Nah, saya tidak perlu mengulanginya, tapi ini adalah ujian ilmu pengetahuan yang dihadapi oleh setiap manusia. Ya, manakala ilmu manusia ini terbentur tembok takdir, apa yang mesti dia lakukan, itu pelajaran yang sudah saya sampaikan. Nah, yang penting adalah bagaimana solusinya. Ya, agar kita terhindar dari fitnah ilmu pengetahuan, kita harus rendah hati dan tidak boleh membangga-banggakan ilmu yang kita miliki. Itulah pesan terakhir dari Khidir. Sosok Khidir ini mengingatkan kita apa? Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Ya, itu apa yang aku kerjakan bukan dari keinginanku sendiri, kata. Jadi takdir itu bukan terjadi bukan karena keinginan dia sendiri, tapi itu adalah kehendak Allah. Manusia ini hanya faktor ya yang digerakkan, yang mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kita ini kita harus bersabar. Nah, sumber ilmu pengetahuan itu bukan hanya sains, bukan hanya rasio, bukan hanya observasi, tetapi juga mencakup ilmu laduni, ilmu dari Allah, yaitu takdir. Sebab takdir Allah ini bisa mengubah semua rencana manusia. Seperti sekarang corona, kita nggak tahu. Ya, walaupun ada yang bilang itu adalah konspirasi, ini sengaja diciptakan, tapi kan ini juga merupakan bagian dari takdir Allah. Ya, dan ini mengubah semua rencana-rencana kita. Ya, rencana tahun ini ekonominya sekian, ternyata terkonstruksi bahkan jadi minus. Parah sekali negara-negara Eropa, Jepang, Asia itu sampai minusnya minus 10, minus 20%. Coba bayangkan. Semua rencana manusia berubah dengan takdir Allah. Betapapun hebat ilmu pengetahuan manusia. Dan maka itu kita harus dapat memetik hikmah dari setiap peristiwa yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Khidir kepada Musa. Dalam setiap peristiwa dia melubangi kapal, dia membunuh anak kecil, kemudian menegakkan tembok yang hampir runtuh. Ya, disitulah ada hikmah di balik setiap takdir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.